silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, Pak Kepala BNPB, beserta teman-teman media cetak maupun elektronik. Tadi rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan ratas dan ada beberapa hal yang tadi dijelaskan dan diarahkan Bapak Presiden bahwa terkait dengan perkembangan COVID sampai 2 Mei mengalami perbaikan dibandingkan kasus global. Kasusnya membaik, baik itu terkait dengan konfirmasi harian, itu kita di bulan April sekitar 5.222 per hari, dibandingkan Januari yang 10.000. Kemudian kita bicarakan juga kasus aktif, rata-rata sekitar 107.000, di Januari 139.963. Angka positivity rate juga membaik, di Januari 26% dan di Mei 10,81%. Dan juga terkait dengan kasus aktif, terus juga mengalami perbaikan, dan kasus aktif tertinggi di bulan Februari adalah 16%, dan saat sekarang juga sekitar 6%, jadi jauh lebih baik. Kemudian tingkat BOR nasional 35% dan tidak ada BOR yang di atas 70%. Terkait dengan kasus evaluasi PPKM Mikro, kita melihat dalam 5 bulan terakhir yang perlu menjadi perhatian adalah di 10 hari terakhir adalah kasusnya stagnan di 100.000. Nah, ini perlu diupayakan supaya turun. Kemudian 5 provinsi kenaikan kasus, yaitu di Kepri, Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Memang di Kepulauan Riau dan Riau ini ada yang di Kepulauan Riau terdiri dari pekerja migran yang pulang. Kemudian ada juga 5 provinsi yang tinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, DKI Jakarta, dan Riau, dan yang lain jumlahnya jauh lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di Kepulauan Riau itu ada beberapa daerah, seperti kita lihat di Kepri itu Bintan dan Kota Batam, di Riau itu Bengkalis, Kampar, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, kemudian Kuansing, Rohil, dan Rohul. Sedangkan Bengkulu itu Kepayang, Kota Bengkulu, Lampung, Lampung Timur, Lampung Utara, kemudian Babel adalah Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Kalimantan Barat adalah Sintang, kemudian Sumatera Barat, Agam dan Kota Padang, Jambi, Batanghari, kemudian di Jawa Barat, Bandung, Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Tasik, Kuningan, Majalengka, Sumedang, kemudian di NTB adalah di Kota Mataram. Nah, PPKM Mikro sendiri akan diberlakukan perpanjangan yang ke-7 antara tanggal 4 sampai dengan 17 Mei. Dan ini ada beberapa pembatasan kegiatan masyarakat, tidak ada perubahan, namun juga diberikan penegasan bahwa di daerah-daerah hiburan komunitas ataupun masyarakat ataupun hiburan-hiburan yang sifatnya fasilitas publik, maka di penerapan prokes menggunakan masker itu wajib. Jadi itu yang memberikan penekanan, dan juga pembatasan di tempat tersebut 50%. Kemudian juga perluasan daripada provinsi ditambahkan 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Barat, dan Papua Barat, sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi. Kemudian juga tadi dilaporkan mengenai vaksin gotong royong dan prioritas berbasis zonasi prioritas, dan juga berbasis kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan di Kadin
dan tentunya berbasis pada jenis industrinya yang diutamakan padat karya. Dan juga tadi arahan Bapak Presiden bahwa untuk pekerja yang memiliki kitas ataupun kitab itu juga bisa menggunakan mekanisme daripada vaksin gotong royong. Kemudian nanti Kementerian Kesehatan akan menerbitkan Permenkes terkait daripada harga vaksin gotong royong. Dan kemudian terkait dengan jenis vaksinnya adalah vaksin Sinopharm yang sudah komit untuk masuk sejumlah sekitar 7 juta dan dengan opsi 7 juta dan juga ada 7,5 juta Sinopharm itu yang sudah binding ditargetkan sampai bulan Juli, opsinya 7,5 dan ada 5 juta CanSino yang sedang dalam proses. Kemudian terkait dengan pengaturan mudik itu sesuai dengan SE Kasatgas, nanti Pak Kepala BNPB akan menjelaskan dan juga ditegaskan bahwa tentunya berbagai moda ini juga dilakukan peniadaan mudik baik itu darat, laut maupun kereta api dan udara, tentu pengecualian yang terkait dengan distribusi logistik dan pemberlakuan izin perjalanan tertulis. Kemudian juga pengetatan perjalanan dalam negeri selama pramudik yaitu 22 April sampai 5 Mei. Kemudian selama mudik dan pasca mudik 18 sampai 24. Nah, tentu kemudian kewajiban PCR antigen 1x24 atau hasil negatif daripada Jinos di stasiun kereta api maupun untuk perjalanan darat. Kemudian terkait dengan dilaporkan juga terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, realisasi PEN sampai 30 April itu mencapai 155,6 triliun atau 22,3 dari Pagu 699,43. Kemudian realisasi program kesehatan ini 21,15 triliun atau 12,1% dari Pagunya 175,52 triliun. Kemudian perlindungan sosial sudah 32%, 32,7 atau 49,07 triliun dari Pagu 150,88 triliun. Program prioritas itu sudah 15,3 dari 18,98 triliun dari 125 triliun. Untuk UMKM sudah 40,23 triliun atau 20,8% dari Pagu 191,13 triliun. Insentif usaha 46,2% dari 26,2 triliun. Dari total Pagunya adalah 56,72 triliun. Dan khusus perlindungan sosial, program bantuan perlindungan sosial 32,7% atau 49,07 triliun dari 150,28 triliun. Kemudian tentunya diharapkan bahwa program lain seperti BLT Desa yang baru 12% diharapkan bisa ditingkatkan kembali. Demikian, terima kasih. Selanjutnya Pak Menteri Kesehatan dan sesudahnya adalah Pak Kepala BNPB. Silakan Pak Menkes.